Harga kebutuhan pokok tidak sebanding dengan harga jual komoditi kopi di tangan petani. Jadi pertanyaannya adalah, berapa pendapatan petani kopi yang ada di sini? Kopi adalah komoditas tahunan, yang artinya panen raya hanya dilakukan setahun sekali. Dan saya mewawancarai beberapa petani kopi yang terletak di kaki Gunung Dempo, yang secara administratif ada pada kawasan Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kira-kira setahun tuh berapa perolehan? Sekali panen ya? Sekali panen kalau 600 kilo, paling kan kami partai kecil. 600 kilo. Dan hasil yang saya dapat, rata-rata mereka menghasilkan 1 ton kopi dalam 1 tahun, dengan harga jual tertinggi pada tahun 2019 yaitu Rp22.000. Dan sekarang, mari kita berhitung. 1 ton dikali 22.000 sama dengan 22 juta. 22 juta dibagi 12 sama dengan 1,83 juta. Dan artian kalau dibagi per hari, maka pendapatan petani yaitu 60.000 per hari. Tahun berapa ini Pak menjadi petani durian? Petani durian ini kan ada banyak pohon. Jadi pohon itu ada yang ditanam dari 2011, ada yang 2014, baru ada juga yang baru ditanam. Yang rata-rata kalau yang umur yang ditanam dari 2014 itu satu pohon boleh berbuah sampai sekitar 200-an biji. Wah, sampai 200 biji. 200 biji. 200 biji itu bisa sampai 200 biji berarti sekitar, kalau ini sekitar kurang lebih 500 sampai 600 kilo. 500 sampai 600 kilo ya, luar biasa sekali. Dengan Tapi harga pasaran per kilo berapa sekarang? Kalau di pohon dia 15.000 di pohon, tapi itu tidak nanggung risiko. Kalau yang sudah dipetik, petani yang memetikkan itu di pohon 20.000. Kalau yang masak? Yang masak sama pengepul itu biasanya 25.000 rata-rata. 25.000. Bisa tahu kira-kira penghasilan yang mantap dari beberapa petani durian itu pernah mendapatkan berapa? Ada yang satu kali panen itu buat sampai 150 juta. 150 juta. Itu dengan berapa pohon? 150 juta itu kurang lebih dia sekitar 20 pohon. 20 pohon ya, sekali musim ya? Sekali musim. Oke. Untuk perawatan khusus kira-kira ada nggak untuk durian montong ini? Durian ini perawatannya karena di sini musim hujan, jadi perawatan durian itu tiap minggu kalau mulai dari berbunga, minggu pertama itu sampai umur 40 hari itu tiap minggu harus disemprot. Artinya dulu kan kita belum tahu prospeknya, jadi asal tanam ditinggalkan. Jadi pemupukan tidak ada. Ini sekarang karena sudah tahu hasilnya banyak, sehingga yang tanaman sekarang ini akan dipupuk dari awal, insya Allah. Petani-petani muda yang hebat dan luar biasa. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan tentang tanaman alpukat. Ya, ini saya punya alpukat Miki. Ya, jenis alpukat yang lain banyak ya. Ada aligator, ada kendil, ada markus, ada wina, dan banyak yang lain. Saya juga nggak begitu hafal. Tapi yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang alpukat Miki ini. Ya, jadi ini sebenarnya begini, kenapa saya sharingkan kali ini. Awalnya saya mencari ide bisnis tentang budidaya tanaman. Jadi saya sharing sama kawan-kawan yang sudah punya pengalaman dari segala macam jenis yang kita diskusikan, banyak sekali, dan saya pusing gitu. Jadi saya tanya sama dia, Kak, kira-kira dari semua yang dijelaskan tadi, kasih aja saya 2 tanaman yang prospeknya itu bagus ke depan. Dia bilang dia jelaskan 2 tanaman ya. Jadi yang dia berikan yang direkomendasikan itu ada 2, alpukat Miki dan mulai berbuah. Jadi harganya di pasaran, kalau harga buahnya itu sekitar 20 ke 25. Jadi harganya itu bagus ya. Oke, nah kita main di 1 hektar ya. Jadi kita mau budidaya itu lumayan besar ya, tidak lagi skala rumahan. Kita mau main di kebun ya, 1 hektar. Nah, 1 hektar ini
kalau kita buat jarak tanamnya itu 5x5 ya, itu tergantung kawan-kawan ya, bisa misalnya buat 5x5 atau 4x4 terserah, tapi yang saya rekomendasikan itu kita buat 5x5 atau mungkin mau lebih pun terserah, tapi kalau lebih artinya saya pikir terlalu mubazir ya, terlalu luas. Jadi kita buat, jadi 1 hektar itu kalau dia jarak tanam 5x5, maka nanti bisa kita hasilkan 400 pohon. 400 pohon. Jadi dalam waktu 2 tahun ya kita bisa buah perdana. Jadi ingat kawan-kawan, untuk jenis Miki ini itu setahun kita bisa 3 kali panen raya. Sebenarnya sih itu sepanjang tahun berbuah, tapi panen raya itu 3 kali ya, 3 kali setahun. Jadi satu panen perdana itu yang sudah saya sharing-sharing dengan pembudidaya yang sudah pernah berhasil ya. Jadi dia bilang buah pertama itu bisa menghasilkan sekitar 20 kilo per pohon ya, jadi 20 kilo per pohon. Jadi untuk kita kalikan misalnya dengan 400 pohon, jadi kita bisa dapat 20 kilo dikali 400, maka kita bisa dapat 8.000 kilo ya, arti sama lah itu dengan 8 ton. Oh, ini 8 ton, ini buah perdana ya. 8 ton kalau kita kalikan dengan harga, kita ambil harga paling murah. Jadi harga pasaran itu kan kalau kita di pasar itu 20 sampai 25. Kita ambil aja harga agen aja ya. Kita masukkan ke agen itu harganya kita taksir sekitar 10.000. Maka dari sini kita sudah bisa dapat 80 juta perdana. Jadi di sini pun sebenarnya untuk biaya bibit, untuk biaya perawatan ini kita sudah bisa BEP kita bilang ya, break even point. Kita udah bisa dapatkan modalnya. Jadi perlu kan ketahui, ini di sini masih agak mahal ya. Bibit ini di sini harganya ini sebenarnya 35.000. Cuman kemarin saya belinya online lah kita bilang ya, harus dipaketkan segala macam. Jadi biayanya per pohon itu sekitar 40.000. Jadi cukup mahal ya harganya. Jadi ukuran segini 40.000. Kalau mau lebih tinggi lagi sekitar 80 cm ke atas itu sekitar 85.000. Jadi saya pikir ambil yang inilah, nanti perawatan mungkin sekitar 2 atau 3 bulan nanti baru bisa kita tanam, setelah kita ganti tentunya polybagnya supaya akarnya bisa lebih bagus ya. Ini kita bisa lebih besar lagi, nanti baru kita tanam ke tanah. Oke, lanjut. Poin saya bukan di sini ya. Jadi perdana itu kita nggak usah terlalu, karena kita harapkan itu ini hanya untuk kebutuhan perawatan ya. Jadi perawatan pun nggak susah. Kalau saya bilang kalau satu kali panen perawatannya paling ya kita pupuk ya, karena di sini ya saya kasih tahu pemupukan itu kita harus intensif ya. Jadi reguler dia. Per 3 bulan kita pupuk. Jadi setahun tuh kita 4 kali. Jadi nggak bisa 6 bulan, berapa bulan nggak. Dia harus 3 bulan sekali. Jadi kita maunya dia maksimal ya. Jadi nggak harus pupuk kimia semuanya, tapi bisa kita selingi dengan pupuk kandang, kompos ya, supaya tanah itu tetap subur. Oke, lanjut. Kemudian poin berikutnya, poin saya adalah di 3 tahun. Jadi saya mau ambil di sini ya, 3 tahun. Jadi buah perdana itu biasanya kita walaupun menghasilkan, saya bilang itu belum maksimal. Kita ambil di 3 tahun aja deh ya. 3 tahun itu kalau lah kemarin kita bincangkan, itu seminim-minimnya itu bisa kita dapat 50 kilo. 50 kilo ya, 50 kilo ya. Ini sebenarnya bisa lebih, bisa ke 70 bahkan mungkin 100. Kita ambil yang minim aja, 50 kilo dikali 400 pohon, maka kita bisa dapat dia 20.000 kilo ya, 20.000 kilo atau sama dengan 20 ton. Jadi kita bisa dapat 20 ton. Kalau 20 ton kita kalikan 10.000 aja, maka kita dapat 200
angka yang saya pikir cukup fantastis ya kita sebagai petani. Ya.